Jungle. Hai semua, perkenalkan nama saya Elsa. Saya nomor absen 25. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Josephine Jane Krismanto, nomor absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Selo, saya nomor absen 21. Hai, perkenalkan nama saya Alvio, saya nomor absen 1. Di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah podcast dengan tema pendidikan bermutu yang berjudul pendidikan yang berkualitas. Seperti pada judul video ini, kami akan membahas pendidikan yang akan meningkatkan potensi pendidik dan membuat pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Kalian pasti penasaran seperti apa podcast kami ini. Tanpa lama-lama, langsung saja kita mulai podcastnya. Selamat menyaksikan. Pendidikan bermutu mulai dari diri sendiri, karena pendidikan adalah jasa dalam arti pelayanan. Sebagai pelayanan jasa, pekerjaan ini mulai dari hati, otak, dan performan keprofesian. Jabaran dari penampilan tersebut hendaknya mulai dari jujur, adil, rendah hati, dan menjadi milik semua peserta didik, terampil mendampingi diskusi kelas, dan objektif menilai hasil pembelajaran. Pendidikan bermutu adalah suatu pandangan yang didasarkan pada filosofi mutu yang terkandung dalam manajemen mutu terpadu, yaitu pandangan baru tentang pendidikan bermutu umumnya dan manajemennya. Pandangan atau konsep baru ini dapat disebut sebagai satu reformasi manajemen pendidikan, pendidikan berbasis komunitas atau PBK, manajemen berbasis sekolah MBS, dan muncul lagi konsep baru disebut kurikulum satuan tingkat pendidikan. Dengan itu, maka dibutuhkan adanya persiapan perencanaan pada biaya pendidikan. Persiapan perencanaan finansial pendidikan anak penting dilakukan mulai dari sekarang, karena dari tahun ke tahun biaya pendidikan akan semakin mahal. Namun, sejatinya setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anaknya, baik untuk masa depan. Sebaiknya lakukan perencanaan finansial pendidikan anak dengan segera, sehingga menghadapi mahalnya biaya pendidikan anak, semua yang dibutuhkan dapat tercukupi dengan baik. Hal terpenting dalam melakukan perencanaan finansial pendidikan adalah bagaimana mengatur pengeluaran. Jika dilakukan secara rutin dan disertai komitmen yang kuat, jumlah tabungan tentunya dapat bertambah besar dengan cepat. Yang pertama, tabungan untuk biaya pendidikan. Dengan membuat tabungan, persiapan biaya pendidikan anak tidak akan terganggu dengan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, persiapan lewat investasi. Melakukan perencanaan finansial pendidikan anak tidak cukup hanya dengan menabung di bank, melainkan persiapan melalui investasi. Adapun kesalahan dalam merencanakan biaya pendidikan anak. Banyak orang tua tidak siap secara finansial untuk menyekolahkan anaknya karena kurangnya pemahaman tentang pendidikan keuangan dan beberapa faktor lainnya. Yang pertama, terlambat mempersiapkan. Terlambat melakukan perencanaan finansial untuk pendidikan anak adalah kesalahan yang harus dihindari. Sudah dipastikan kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah anak jika terlambat merencanakannya. Yang kedua, tidak menyisihkan anggaran di awal. Tidak sedikit dari para orang tua yang menggunakan sisa uang di akhir bulan untuk ditabung atau diinvestasikan. Yang ketiga, tidak disiplin. Banyak orang hanya merencanakan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, tapi secara praktiknya banyak yang tidak disiplin menjalankannya. Kesalahan harus dihindari karena dampaknya akan merugikan diri dan keluarga di masa depan. Jika dalam mempersiapkan pendidikan untuk anak tidak terlaksanakan, maka hal itu akan dapat mengubah karakter anak dan menghambat pendidikan pada generasi muda. Persoalan karakter para pemuda kini menjadi sorotan tajam dalam masyarakat. Persoalan yang muncul seperti meningkatnya tindak kriminal, semakin menjadi-jadinya korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, dan masih banyak lainnya. Saat ini justru bangsa Indonesia semakin mengalami degradasi karakter kebangsaan. Tampaknya bangsa ini, khususnya generasi muda, telah dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis yang penuh dilema. Tantangan hidup
yang semakin kompleks dan diwarnai dengan fenomena terjadinya degradasi nilai-nilai luhur bangsa. Bahkan pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan, namun mengabaikan pendidikan karakter. Pengetahuan tentang kaidah moral yang didapatkan dalam pendidikan moral atau etika di sekolah-sekolah saat ini semakin ditinggalkan. Sebagai orang mulai tidak memperhatikan lagi bahwa pendidikan tersebut berdampak pada perilaku seseorang. Maksudnya adalah generasi muda yang tidak hanya berkompeten tetapi juga peduli terhadap kemajuan Indonesia dan mampu bermusyawarah dalam pendidikan beragama. Karena manusia harus menjadi 100% warga negara dan 100% warga beragama. Untuk mewujudkan karakter pemuda generasi muda yang peduli terhadap kemajuan bangsa, di MGMP Pendidikan Agama Kristen, Provinsi Sulawesi Utara kembali mengadakan kegiatan seminar nasional bertemakan pendidikan agama Kristen dalam bingkai moderasi beragama. Dirjen Bimas Kristen menyampaikan pendidikan agama Kristen mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan pembangunan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bangsa dan pembangunan nasional. Pendidikan agama sebagai sebuah sistem dalam sistem pendidikan nasional harusnya mendapat tempat yang strategis juga dalam sistem pendidikan nasional. Pembangunan PAK perlu mendapat perhatian yang lebih besar, khususnya dalam sistem kurikulum dan implementasinya pada tingkat lembaga pendidikan. Agar pendidikan di Indonesia bisa lebih diwujud nyatakan, maka yang bisa kita lakukan pertama kali adalah merencanakan kegiatan belajar yang berkualitas dengan cara menyediakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh para guru dan murid agar mereka lebih siap dalam merencanakan kegiatan belajar. Karena jika kita sudah melakukan kegiatan tersebut, tingkat pendidikan formal semakin tinggi dan akses pendidikan bertambah merata. Dengan begitu, lama-kelamaan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan semakin berkembang dan maju. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you.